Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hamdi rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, ada satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa yang hanya diberikan kepada kita semua di bulan Sya'ban. Anugerah itu adalah satu malam di pertengahan malam Sya'ban atau yang kita sebut malam nisfus Sya'ban. Meskipun banyak riwayat hadis yang dinilai dhaif, namun ada satu hadis yang diyakini oleh banyak ulama termasuk Al-Imam Al-Haythami mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Para perawinya thiqat wa rijaluhu thiqat. Para perawi hadis ini orang-orang yang mempunyai integritas. Hadis itu diriwayatkan oleh beberapa para ulama dalam kitab-kitab hadisnya termasuk Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu 'ala 'ibadihi lailatan nisfi min asy-Sya'ban." Yattali'u Allahu 'ala 'ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, menampakkan kasih sayangnya. Allah ampuni semua makhluknya kecuali dua. Allah ampuni semua makhluknya kecuali dua. Illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang tidak percaya bahwasanya la ilaha illallah wahda, hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, musyahin, orang yang berseteru, orang yang hatinya mempunyai kebencian kepada orang lain. Dalam riwayat yang lain yang bernilai hasan rawinya, diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada malam pertengahan Sya'ban Allah mengobral kasih sayangnya dan ampunannya. Fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Allah menyayangi semua hamba-hambanya yang meminta kasih sayang kepada Allah. Namun wa yuakhiru ahlal haqdi kama hum. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan, tidak memperdulikan, tidak memperhatikan, Allah meninggalkan
orang-orang yang dalam hatinya mempunyai kebencian kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam riwayat Siti Aisyah tadi, hadis hasan yang bisa dijadikan argumentasi bahwa malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban adalah malam yang mulia, malam yang sangat tepat kita gunakan untuk mensucikan hati kita dari kebencian kepada orang lain. Tidak menunggu Ramadan, tidak menunggu 1 Syawal. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar menyambut bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati kita suci, tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki, dan tidak ada satupun manusia yang kita musuhi. Maka apabila pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, kita semua yang hadir di masjid ini semuanya meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tinggal satu kriteria agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk bulan Ramadan, yaitu kita sucikan, kita bersihkan hati kita dari rasa iri, dengki, benci, memusuhi siapapun yang selama ini itu berada dalam hati kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Anas bin Malik yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Ya bunai, in qadarta an tusbiha wa tumsiya falaysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al wa dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Wahai Anas bin Malik, jikalau pagi malam engkau bisa menjaga hatimu untuk tidak iri, dengki, benci, memusuhi siapapun, lakukanlah. Kata Rasulullah, "Wa dzalika min sunnati." Itu termasuk sunnahku. Sunnah Rasulullah tidak hanya pada penampilan saja. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya sunnahnya ada juga dalam merawat hati. Lakukanlah wahai Anas bin Malik, jikalau pagi hari, malam hari engkau tidak mempunyai masalah dengan siapapun, engkau maafkan orang-orang yang salah kepadamu, engkau tidak iri dengki kepada tetanggamu, rekan kerjamu. Wa dzalika min sunnati. Rasulullah menyatakan hati yang bersih termasuk sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma'i fil jannah, dia bersamaku di surga. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang singkat ini kami mengajak mari kita bersihkan hati kita dari kebencian, iri dengki, memusuhi kepada siapapun, agar kita masuk dalam bulan Ramadan bulan yang suci, dan kita juga suci, tidak hanya zahir saja, namun batin kita, hati kita juga suci, karena tidak ada satupun yang kita benci dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.